Oke lanjut, terus apa lagi servisnya? Servisnya sampai jilat, diisap, gitu. Putih, mulus lah. Pas datang Yeah, know I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket, yeah. Told him slide, no electric, yeah. It's getting hectic, 777, yeah. 777, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ataur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal saya yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam Melindungi Anak dari Dunia Kelam PSK. Sudah tidak asing kita mendengar sebutan kata PSK yang merupakan dampak buruk globalisasi dengan membawa generasi muda kehilangan nilai moralnya, budi pekerti luhur, kejujuran, kesantunan, rasa hormat, dan akhlak mulia lainnya, seolah-olah kian memudar dan terasa asing di kalangan generasi muda. Masalah kemunduran moral tersebut masih banyak dijumpai pada meningkatnya kekhawatiran akan eksploitasi seksual komersial anak yang mencakup praktik-praktik yang merugikan fisik dan psikologis seperti prostitusi anak. Pendidikan Islam ialah sebuah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman yang diberikan kepada peserta didik lewat pertumbuhan juga perkembangan kemampuannya agar bisa mencapai keseimbangan dan keutuhan hidupnya. Pendidikan Islam memiliki landasan moral yang kuat yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis yang mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, etika, dan kesucian jiwa sejak dini. Jurnal yang saya tulis ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, yang mana data utama berasal dari berbagai literatur terkait. Dengan pendekatan ini, saya sebagai peneliti melakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh yang objektif dan kritis mengenai peran pendidikan Islam dalam melindungi anak dari dunia kelam PSK. Menurut etimologi, istilah prostitut atau prostitusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menjual diri untuk menikmati seksualitas dengan orang lain. Di sisi lain, di dunia modern, prostitusi didefinisikan sebagai tindakan menjual diri dengan memberikan kenikmatan hubungan seksual dengan laki-laki. Umumnya adalah praktik hubungan seksual yang tidak memadai, yang tidak cukup untuk dihabiskan dengan siapapun karena kehebatan keuangan. Seseorang yang menjual jasa tersebut disebut juga sebagai pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial. Jadi, 3 unsur utama dalam praktik prostitusi adalah pembayaran, pergaulan bebas, dan ketidakpedulian emosional. Kemudian kita lanjut ke pendidikan sejak dini. Pendidikan berasal dari kata didik dengan prefiks aku, sehingga menjadi pendidikan, yang berarti mendidik dan memberikan pelatihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Mayoritas orang tua berpendapat bahwa pendidikan seks hanya mencakup pengetahuan tentang alat kelamin dan berbagai posisi dalam hubungan seksual. Tapi, ada perbedaan pendapat mengenai apa sebenarnya arti mengajar anak-anak tentang seks. Sehingga sangat penting bagi orang tua untuk mengajarkan anak-anak tentang seks, terutama ibu yang dikenal sebagai Al-Ummu Madrasah Al-Ula. Sehingga pendidikan ibu atau pengetahuan ibu tentang pendidikan seks mempengaruhi pelaksanaan pendidikan seks bagi anak. Langkah yang baik untuk memulai pendidikan seks sesuai dengan usia mereka bisa dilakukan dengan komunikasi terbuka sejak dini dan jujur, membuat anak merasa nyaman untuk berdiskusi banyak hal, termasuk seks, depresi, hubungan dengan lawan jenis, dan obat-obatan serta alkohol.
Kemudian Rahmawati menjelaskan bahwa karena anak-anak tidak menerima pendidikan seksual, mereka beresiko melakukan tindakan seksual yang tidak menyenangkan di masa depan ketika mereka menjadi remaja. Ini karena jika anak-anak belajar tentang seks dari sumber yang tidak sesuai, mereka dapat memperoleh pemahaman yang salah tentang seks yang dapat menyebabkan mereka melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan sejak dini tentang pemahaman seks terhadap anak untuk mencegah penyimpangan atau hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan, melindungi anak dari pengaruh buruk dalam dunia luar tentang kebebasan yang akan berdampak merugikan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.